Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Mauli Khotim. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan diklat dari mata kuliah Manajemen Diklat yang dibimbing oleh Dr. Ambar Sri Lestari, SE, MPD, yang telah disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Merli Ratnawati, Muhammad Hadiman, Nadia Nurfikriyah, Sonia Yulistia, Tarik Abdul Aziz, dan Wulan Mauli Khotim. Sebelum masuk kepada materi yang akan dijelaskan, ada beberapa hal yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa, yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sebagai mahasiswa. Yang kedua, kreatif dalam bekerja dan memecah masalah. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu. Yang keempat, menumbuhkan motivasi kerja. Selanjutnya, indikator. Yang pertama, kesesuaian objek pertanyaan. Yang kedua, kedalaman objek pertanyaan. Yang ketiga, ketetapan metode bertanya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami training needs analysis. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami identifikasi kebutuhan pelatihan. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami tahapan dalam merancang program diklat. Analisis kebutuhan diklat. Untuk memahami mengenai analisis kebutuhan diklat, dijelaskan dalam pengertiannya, yaitu serangkaian proses yang sistematis dalam menganalisis kesenjangan dan perbedaan antara standar kinerja yang diharapkan dengan kinerja nyata, kinerja yang dimiliki atau kinerja yang dapat direalisir oleh unit organisasi atau individu sumber daya manusia. Nah, dalam proses analisis kebutuhan diklat tersebut juga diorientasikan pada upaya untuk mengetahui kesenjangan antara standar kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja sumber daya yang terjadi, dan untuk mencari suatu solusi yang diperlukan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Dengan kata lain, dijelaskan dalam pengertian yang lainnya, analisis kebutuhan diklat adalah proses untuk mengidentifikasi akar penyebab ketidakefisienan dan ketidakefektifan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas. Nah, secara umum, relatif rendahnya kinerja sumber daya manusia atau terjadinya kesenjangan antara standar kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja sumber daya manusia yang diakibatkan oleh 3 kondisi tersebut. Nah, yang pertama itu seseorang tidak punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud, dan yang kedua, seseorang tidak mau melakukan pekerjaan yang dimaksud. Yang ketiga atau yang terakhir, seseorang tidak tahu cara melakukan atau tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang dimaksud. Jika kondisi sumber daya manusia yang pertama dan yang kedua menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara standar kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja sumber daya manusia, maka diklat bukan solusi yang tepat. Tetapi jika kondisi sumber daya manusia yang ketiga menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara standar kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja sumber daya manusia, maka diklat merupakan solusi yang tepat. Untuk memahami lebih dalam mengenai analisis kebutuhan diklat, selanjutnya dijelaskan mengenai tahap analisis kebutuhan diklat. Tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan analisis kebutuhan diklat terdapat 7 tahapan. Nah, dari 7 tahapan tersebut diawali dengan perumusan masalah analisis kebutuhan diklat, dilanjutkan dengan perumusan tujuan analisis kebutuhan diklat. Setelah perumusan masalah dan tujuan analisis kebutuhan diklat, dalam perancangan analisis kebutuhan diklat dilanjutkan dengan penyusunan, penentuan, dan pengembangan instrumen dan metode yang akan digunakan dalam proses analisis kebutuhan diklat. Instrumen yang dapat digunakan adalah uraian tugas pokok, kompetensi standar kerja, dan kenyataan kompetensi kerja menurut masukan dari atasan, bawahan, dan teman sejawat, dan sumber lainnya, serta tingkat kesulitan, kepentingan, keseringan dari sebuah pekerjaan. Metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data sebagaimana yang dimaksud dalam instrumen diantaranya adalah wawancara, survei, observasi lapangan, focus group discussion, dan lainnya. Tahapan selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data dengan teknik analisis yang tepat. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, selanjutnya diinterpretasikan dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan. Setelah selesainya dalam tahapan analisis kebutuhan diklat, tentunya perlu model analisis kebutuhan diklat yang perlu dipertimbangkan untuk digunakan dalam melakukan analisis kebutuhan diklat. Model yang akan dijelaskan terdapat 3 model. Yang pertama, model internal
Dalam menurut model ini, kebutuhan diklat dipandang dari dalam organisasi, di mana aktivitas analisis kebutuhan diklat dimulai dari analisis kesenjangan antara tingkah laku dan keberhasilan pegawai, yang dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, model eksternal. Menurut model ini, kebutuhan diklat dipandang dari luar organisasi, di mana aktivitas analisis kebutuhan diklat dimulai dari analisis manfaat diklat bagi masyarakat atau unit kerja organisasi lainnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu model gabungan. Model ini mencakup dari kedua model sebelumnya yang telah dijelaskan. Model ini mengacu pada model sistem organisasi, di mana sesuatu yang terjadi di dalam suatu organisasi tidak dapat lepas dari apa yang terjadi di luar organisasi atau lingkungan eksternal yang mempengaruhi lingkungan internal organisasi tersebut. Adanya tahapan dan model analisis kebutuhan diklat yang telah digunakan pasti membutuhkan proses analisis kebutuhan diklat. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kebutuhan diklat pada dasarnya muncul dari adanya kesenjangan antara standar kompetensi dengan kompetensi yang sedang ada atau yang sedang dimiliki. Maka dari itu diperlukannya langkah untuk meniadakan atau mengurangi kesenjangan yang dimaksud. Mengidentifikasi bahwa ada potensi munculnya kesalahan yang dapat terjadi pada suatu organisasi dalam memanfaatkan lembaga pelatihan atau dalam memanfaatkan bagian pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya. Untuk meminimalkan potensi kesalahan yang dimaksud, diperlukannya analisis kebutuhan diklat. Sebagai langkah awal dalam proses mewujudkan efektivitas dan efisiensi program diklat, mengingat desain diklat perlu dan harus disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja pengguna diklat. Dan tentunya manfaat diklat dapat dirasakan langsung oleh unit kerja pengguna program diklat. Proses analisis kebutuhan diklat diawali dengan analisis kesenjangan kinerja yang terjadi dalam suatu organisasi atau unit kerja. Jika ditemukan adanya suatu kesenjangan kinerja, maka identifikasi akar masalah adalah tahapan selanjutnya yang harus dilakukan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menjawab permasalahan apakah kesenjangan kinerja berasal dari faktor sumber daya manusia atau faktor non-sumber daya manusia. Maka jika ditemukan bahwa faktor kompetensi sumber daya manusia sebagai akar masalah kesenjangan kinerja, maka diperlukan adanya penyusunan laporan analisis kebutuhan diklat yang berisi tentang daftar kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pegawai atau kualitas pegawai. Daftar kompetensi ini merupakan bahan masukan yang akan digunakan dalam merancang program diklat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa diklat adalah satu dari berbagai macam upaya untuk menutup kesenjangan kinerja yang ada. Maka proses analisis kebutuhan diklat yang dimaksud meliputi pertama, analisis kesenjangan kinerja unit kerja, kedua, identifikasi akar masalah, ketiga, asesmen, dan yang terakhir atau yang keempat, pembuatan daftar kompetensi yang belum terpenuhi. Selanjutnya mengenai identifikasi kebutuhan diklat, yang dimana suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengharmoniskan jenis-jenis diklat yang dibutuhkan oleh unit kerja pengguna diklat, baik di tingkat organisasi, jabatan, maupun individu dengan menjelaskan kebutuhan kompetensi unit kerja pengguna diklat ke dalam suatu desain program diklat. Dengan identifikasi kebutuhan diklat, maka penyelenggaraan atau pengelolaan diklat dapat menitikberatkan program-program diklat terhadap kebutuhan kompetensi utama dari unit kerja pengguna diklat. Dengan demikian, proses identifikasi kebutuhan diklat merupakan suatu proses yang mutlak dilaksanakan. Proses ini terutama menyandingkan antara program diklat dengan rancangan dengan kebutuhan kompetensi unit kerja pengguna diklat, atau dengan kata lain, mengharmoniskan desain program diklat dengan kebutuhan kompetensi unit kerja pengguna diklat. Dalam identifikasi kebutuhan diklat, pasti adanya proses identifikasi kebutuhan diklat. Esensi dari identifikasi kebutuhan diklat adalah suatu langkah lanjutan dari proses analisis kebutuhan diklat yang bertujuan untuk berorientasi pada upaya menerjemahkan daftar kompetensi yang dibutuhkan oleh unit kerja pengguna diklat. Dari uraian yang telah dituliskan di slide, maka suatu kondisi ideal karena tanpa ada payung hukum yang mendasari, maka akan relatif sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Walaupun demikian, bagi unit kerja pengelola diklat adalah merupakan suatu tuntutan untuk dapat merumuskan program-program diklat yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi unit kerja pengguna diklat. Untuk menghubungkan kedua hal ini, maka jenis identifikasi kebutuhan diklat yang dibakukan melalui pedoman ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, identifikasi kebutuhan diklat sebagai langkah lanjutan dari analisis kebutuhan diklat. Dan yang kedua, identifikasi kebutuhan diklat sebagai langkah proaktif unit kerja pengolahan diklat.
Sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.